Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila Ibrahim, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, kelas B dengan NIM 2214-21035 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang terdiri dari 5, yang menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Sebagai dasar negara, Pancasila mencakup 5 pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa pada akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai ideologi dari Indonesia? Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa Indonesia. Ini artinya Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Pancasila merupakan suatu sistem yang menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Isi dari Pancasila dari 5 sila, bagaimana kaitannya dengan ideologi dan kehidupan di negara Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun memiliki sila yang berbeda, pelaksanaan dan pengamanan nilai-nilai Pancasila tidak dapat dilakukan secara terpisah, karena sila-sila tersebut saling berkaitan satu sama lain. Hal tersebut merupakan salah satu alasan mengapa Pancasila dapat dijadikan dasar kehidupan yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan Pancasila sebagai perekat nasional, mengembangkan sikap atau perilaku yang berkaitan dengan sila pertama dan sila kelima, menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam diri masing-masing, menumbuhkan persatuan dan kesatuan sila ketiga. Cara mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. 2. Melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. 3. Menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam perbuatan peraturan perundang-undangan nasional. Keempat, menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Cara memperkuat ideologi Pancasila. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Peran ideologi Pancasila di era globalisasi. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk
untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Upaya pelestarian Pancasila dapat dilakukan beberapa hal seperti: pertama, mengamalkan sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Dua, memasukkan Pancasila dalam bidang pendidikan. Ketiga, menjadikan Pancasila sebagai bagian integral dalam budaya bangsa. Upaya mempertahankan ideologi Pancasila. Yang pertama, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menolak masuknya ideologi lain yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sikap kita sebagai generasi milenial, maka dari itu, pedoman Pancasila harus dipegang orang banyak. Hilang rasa cinta terhadap tanah air. Keempat, perilaku yang melanggar nilai kerakyatan. Main hakim sendiri, mengambil keputusan secara sepihak, tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Yang kelima, perilaku yang melanggar nilai keadilan, tidak menghormati dan menghargai hak orang lain, bersikap sewenang-wenang terhadap sesama, menghalangi orang lain untuk mendapat penghidupan yang layak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap lini kehidupan. Solusi untuk mengatasi permasalahan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila wajib dijadikan sebagai dasar kehidupan bersama oleh seluruh warga Indonesia, karena Pancasila sendiri merupakan wujud cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa dalam pelaksanaan dan pengamanannya yang saling terikat satu sama lain dan memberi pengaruh yang baik dalam pelaksanaan hidup sebagai warga negara Indonesia. Zaman sekarang yang semakin lama menjadi semakin canggih dan berkembang membuat warga Indonesia menjadi mudah untuk dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan asing dan kepercayaan yang datang. Hal tersebut mengancam posisi Pancasila sebagai dasar kehidupan yang dapat tergoyahkan atau tergantikan. Oleh karena itu, warga Indonesia mempunyai kewajiban penting untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar kehidupan dan tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh budaya luar serta kepercayaan lain yang menentang ajaran, nilai-nilai, serta pengamanan Pancasila itu sendiri. Cita-cita luhur bangsa Indonesia yang membuat Pancasila wajib menjadi pedoman dan dasar kehidupan bagi warga negara Indonesia. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana pelaksanaannya dan pengamanannya meliputi percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mengutamakan Tuhan dengan mengikuti segala ajaran-ajarannya, serta menghormati dan toleransi terhadap pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Dengan mengamalkan sila pertama, warga Indonesia juga mengamalkan sila-sila lainnya karena mereka yang saling berkaitan, di mana sila kedua berikatan tentang menghormati antar sesama manusia walaupun berbeda keyakinan dan merupakan keyakinan wujud sikap kemanusiaan yang baik. Mengamalkan sila kedua juga berarti berperilaku adil terhadap semuanya yang juga merupakan pengalaman sila kelima. Selain itu, dengan mengamalkan sikap kemanusiaan yang baik berarti kita perlu saling tolong-menolong dan saling membantu antar sesama yang dapat mewujudkan pengamalan sila ketiga dan membuat persatuan bangsa Indonesia
menjadi semakin kuat dan kokoh. Sila keempat juga ikut diamalkan dan diwujudkan pelaksanaannya dengan berperilaku adil terhadap sesama, di mana seluruh warga Indonesia mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama yang meliputi semangat kekeluargaan. Penyelewengan isi dari Pancasila. Yang pertama, perilaku yang melanggar nilai ketuhanan, tidak mengakui keberadaan Tuhan, melanggar kewajiban dalam beribadah, melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. 2. Perilaku yang melanggar nilai kemanusiaan. Yang pertama, mempermalukan orang lain dengan semena-mena, enggan membantu orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak. 3. Perilaku yang melanggar nilai persatuan, bersikap egois dan ingin menang sendiri. Sebagai prinsip para generasi milenial, nilai yang terkandung di dalam Pancasila yaitu semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, harga diri, kebersamaan, dan percaya pada diri sendiri. Mengapa sebagai bangsa Indonesia kita wajib melestarikan Pancasila? Karena Pancasila adalah warisan terbaik, terhebat, dan terbesar bagi bangsa ini dari beberapa pendiri bangsa dan ulama. Layaknya sebuah warisan, maka kita harus menjaga, mengawal, merawat, dan melestarikannya. Karena jika sebuah warisan tak dijaga, maka bisa rusak atau bahkan bisa habis dan binasa. Alasan mengapa Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, kita tidak boleh mengubah, menghapus, atau mengganti dasar negara, yaitu Pancasila, dengan dasar negara lain. Cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rutin mengajak anak beribadah bersama. Kedua, berkunjung ke rumah saudara. Yang ketiga, mengajak teman bermain bersama. Yang keempat, memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sesuai keinginannya. Yang kelima, berbagi dengan teman. Berikut beberapa bentuk penyimpangan Pancasila yang dilakukan pada masa Orde Baru. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan, dan disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol kekuasaan. Yang kedua, Pancasila dijadikan alat untuk menguasa rakyat, sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelenggangan masa jabatannya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur atau buret oleh banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang berlindung di balik fungsi pokok Pancasila, sehingga siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap telah menentang Pancasila. Keempat, penyimpangan terhadap asas kekeluargaan yang terkandung di dalam kelima Pancasila, di mana Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia hingga menjadi ajang praktik-praktik korupsi. 5. Soeharto memimpin negara dalam bentuk keotoritarian, padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat, dari, untuk, dan oleh rakyat. Yang keenam, fungsi Pancasila digunakan sebagai
alat meleburnya heterogenitas sehingga membuat kelompok-kelompok minoritas tersingkirkan dan timbullah masalah SARA. Ketujuh, seluruh organisasi harus menerapkan Pancasila sebagai asasnya. 8. Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah karena kritikan mengganggu ketidakstabilan negara, sehingga sering dilakukan kekuatan militer bagi siapa yang mengkritik pemerintah. Diterapkannya demokrasi destructif, yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang oleh presiden. Selama orde dalam kenyataannya, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik sehingga melahirkan gelombang perlawanan masyarakat. Baiklah, itulah penjelasan dari materi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.